Shalom Growth Center Family. Yuk kita beri tepuk tangan sama-sama. Senang sekali bisa beribadah bersama-sama, bahkan kita bisa merayakan Natal bersama-sama pada hari ini. Yang setuju katakan amin. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Siapkan hatimu untuk kita memuji, menyembah Tuhan, bahkan menikmati hadiratnya. Tuhan Yesus memberkati. Pada waktu itu Kaisar Agustus, inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali di negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampi, dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. I surrender all.
blessed Savior, I surrender. I surrender. Whatever my Lord has taught me to say, it is well, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka.
Thank you for your amazing grace, Lord. We praise you, Lord. We bless you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Lord, thank you, Jesus. We bless you, Lord.
limpahan kasih-Mu Tuhan. Kau boleh datang bagi umat-Mu yang berdosa. Allah boleh menjadi manusia. Malam hari ini Tuhan, kami mau bersyafaat untuk negeri kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Indonesia adalah milik Tuhan. Kami tahu Engkau menyediakan berkat terbaik bagi negeri ini. Tangan-Mu lah yang membuat negeri ini Bapa. Kami berdoa dari Sabang sampai Merauke. Kami katakan, diberkatilah tanahnya, diberkatilah udaranya, diberkatilah lautnya Tuhan. Berkatilah pemerintah yang ada di negeri ini Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Biar berkat terbaik dari-Mu menjadi bagiannya Tuhan. Takut akan Tuhan, melakukan kebenaran. Roh hikmat jadi bagiannya Tuhan. Kami berdoa untuk jajaran pemerintahan yang ada. Mulai dari pemerintah pusat, daerah-daerah, desa-desa, kelurahan demi kelurahan. Kami berdoa takut akan Tuhan ada di hati mereka Tuhan. Biar mereka menggunakan otoritas yang Kau berikan sebaik-baiknya, seadil-adilnya, sebenar-benarnya Tuhan. Di tempat ini kami mau bersyafaat untuk kota kami Manado. Manado adalah kotanya Tuhan. Kami berdoa biar Manado menjadi kesukaan Tuhan. Di mana orang di tempat ini, kota ini berseru-seru memanggil nama Tuhan. Tuhan, masih banyak jiwa yang terhilang di kota ini. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu di kota ini seperti di surga Tuhan. Biar kota ini terjadi revival, kebangunan rohani. Dan banyak orang mulai melihat lagi keajaiban kasih Kristus. Kebaikan-Mu yang luar biasa itu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami mau bersyafaat bagi gereja kami. Kami mendoakan pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk Pendeta Isi Juniko dan Dr. Harjo Tuhan. Biar Tuhan kekuatan, kesehatan Kau karuniakan setiap hari menjadi bagiannya. Perlindungan daripada-Mu sempurna bagi hamba-Mu ini. Engkau perlebar Tuhan kepercayaan. Tenda-tenda yang Kau bangun, yang dia bangun, yang Kau percayakan, Engkau perbesar Tuhan. Sehingga banyak orang menikmati berkat Tuhan lewat pelayanan hamba-Mu ini. Berkati wakil-wakil gembalanya. Berkati tim pelayanan di Jalan Gatot Subroto Tuhan. Malam hari ini kami berdoa untuk Pastor Andi Cokro Tuhan, Pastor Lia yang menjadi gembala di Grow Center. Kami mengangkat tangan berkati hamba-Mu. Shikaradaya manaya manaya manaya. Kami tahu Tuhan ada kepercayaan Tuhan yang besar yang Kau taruh bagi hamba-Mu ini. Kami berdoa pelayanan yang akan menjangkau kota demi kota, bahkan bangsa demi bangsa Tuhan. Akan menikmati kebaikan Tuhan lewat pelayanan yang Kau percayakan Tuhan. Berkati Tuhan anak-anaknya. Berkati tim pelayanan Grow Center Jakarta. Jadi tim yang kuat, yang memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mendoakan home pastor kami, Pastor Chandra Manali, Pastor Nova Dender Tuhan. Kasih Tuhan terus dicurahkan, kasih Tuhan terus dilimpahkan Tuhan. Jadi berkat bagi kota kami, bahkan terus menjadi berkat di akhir zaman ini. Membangkitkan gereja-Mu Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Jadi berkat, menjadi dampak di kota kami Manado. Malam hari ini kami berdoa untuk denominasi dan denominasi Tuhan. Kami berdoa untuk gereja demi gereja. Gereja akan bangkit di akhir zaman. Gereja akan melahirkan pemimpin-pemimpin muda yang takut Tuhan, yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang akan diutus oleh Tuhan jadi terang Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi untuk melaksanakan, menunaikan amanat agung-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini syafaat kami Tuhan, yang kami daikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja.
Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Come on! Savior, He can move. Come on! Forever, forever, author of salvation. He rose up, conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Jesus! Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Wow. Ini waktu yang terbaik untuk sama-sama kita memberi buat Tuhan. Yang siap untuk memberi katakan amin. Sebelum kita memberi, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberi yang terbaik buat kami. Terima kasih ya Bapa. Engkau memberikan Yesus sebagai persembahan terbaik agar kami semua diselamatkan. Ini saatnya kami akan memberi. Kami memberi dengan penuh sukacita karena Tuhan mengasihi setiap kami dan kami mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk memberi, sama-sama katakan amin. Sambil Bapak Ibu memberi, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan hari ini, yaitu ibadah kul. Kul Malalayang, mana kul Malalayang? Bisa ada suaranya kul Malalayang? Kul Star Square. Luar biasa. Buat setiap kul, Bapak Ibu yang ikut kul, ibadah kul dilaksanakan di wilayah masing-masing. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum sempat mengikuti kul, bisa join kul, bisa cek di infodesk di depan. It's hot outside, go kul. Amin. Bagi Bapak Ibu jemaat yang memiliki anak berusia 12 tahun ke bawah, dapat mengikuti ibadah Christmas celebration, Grow Children. Wah, kado yang terbaik ini. Terus untuk minggu depan tanggal 19 Desember tahun 2021 jam 13 dapat mengikuti lewat link Zoom dan juga akun Facebook Grow Center Manado. Bagi jemaat yang diberkati hari ini dengan setiap pujian kita dan rindu untuk datang minggu depan, bisa saya dengar suaranya, bisa katakan amin. Amin. Minggu depan kita ada ibadah Sunday service seperti biasa jam 5 sore di tempat ini. Dan terus doakan untuk tahun depan kita akan ada 2 kali ibadah. Sekali lagi tepuk tangan. Bagi jemaat yang mau berkomitmen untuk menjadi jemaat tetap di Grow Center Manado, Anda bisa mengisi form KKJ. Dan info lebih lanjut Anda bisa follow
akun IG ataupun Facebook Growth Center Manado. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sungguh ada yang lebih baik lagi selain merayakan Natal dengan sekaligus dengan rasa Paskah, yaitu kita akan masuk dalam perjamuan kudus, karena Christmas tanpa pengorbanan Yesus tidaklah lengkap. Saya percaya karya terbesar itu dimulai dari Bethlehem dan menuju kepada Golgota. Saudara sudah dibagikan tadi paket-paket untuk perjamuan kudus. Tetap menjaga prokes, hanya waktu nanti meminum saudara bisa menurunkan atau memasukkan lewat bawah masker saudara. Setiap kali kita diberi kesempatan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus, merupakan kesempatan buat kita untuk memperingati atau mengingat atas kebaikan Tuhan. Saya percaya beberapa saudara sudah mengalami beberapa puluh kali Natal, tapi ada juga mungkin ini adalah Natal pertama kalimu. Tapi biarlah setiap Natal kita diingatkan bahwa semua ini karena kebaikan Tuhan. It's all about Jesus, it's all about Jesus. Tuhan, terima kasih. Siapa kami ini? Kami orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tapi terima kasih Engkau telah lahir bagi kami. Engkau telah turun ke dunia bagi kami. Sebab itu hari ini ya Tuhan, biarlah kami boleh turut serta di dalam perjamuan sehidangan dengan Tuhan. Ampuni setiap kesalahan kami. Ampuni setiap apa yang kami perbuat Tuhan. Terima kasih. Yuk kita berdiri sama-sama. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia serahkan, dia mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Setelah dia mengucap syukur atasnya, ia mecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan daku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan mengucapkan syukur? Atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Come on, let's give thanks. Ucapkan syukur, Bu. Akhiri tahun 2021 ini dengan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau sungguh baik. Ora bayar lama. Ora baba baba. Shena dayara lama kaya lama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Shikara lama bayar lama. Mari kita angkat pujian ini, Savior. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, altar of salvation.
semua katakan Savior. Haleluya, Savior. He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever. Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Nah, biarlah hari ini kita setuju mengenang Dia sebagai juru selamat kita, the Savior. Dan biarlah hari ini setiap gunung akan diratakan, setiap lembah akan ditimbun. Dan kita akan percaya hari ini kita akan melihat the new season, musim yang baru, di mana Allah Sang Juru Selamat telah lahir bagi kita, telah lahir bagi keluargamu, telah lahir bagi kotamu, telah lahir bagi bangsa ini. Mari sekali katakan Savior, He can move the mountains. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Once again, Savior. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever. Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Wow, berikan tepuk tangan buat Raja di atas segala Raja. Amazing, amazing. Dan saya percaya Growth Center, we believe. Dan kami percaya akan perpuluhan. Di mana perpuluhan adalah tempat di mana kita diberi kesempatan untuk mengembalikan yang menjadi milik Tuhan. Dan saya percaya di akhir tahun ini, kita percaya 100% apa yang kita miliki adalah miliknya Tuhan. Katakan amin. Tapi kalau kita diberikan kesempatan sekali saja untuk mengembalikan sedikit 10%, ada satu kehormatan buat kita untuk membawa persembahan ke rumah Tuhan. Dan saya percaya rumah Tuhan Growth Center di tempat ini masuk ke tahun yang kelima. Begitu banyak hal yang Tuhan kerjakan untuk menjadi rumah generasi baik tahun 2022. Tahun 2002 adalah tahun ekspansi dengan paradigma yang baru. Amin. Kita akan berkembang dengan paradigma yang baru. Sebab itu, kalau saudara sudah dan rindu, bahkan akan memberikan persembahan perpuluhan. Kalau saudara sudah bisa masuk ke dalam amplop yang ada, dan saudara bisa berikan kepada para ushers atau diberikan di luar, ataupun bisa ada QR code, ya saudara bisa transfer. Yuk kita angkat tangan semua sama-sama di hadapan Tuhan. Kita mau mempersembahkan persembahan perpuluhan ini. Semua angkat tangan, saya ingin memberkati tangan saudara. Tuhan berkati tangan-tangan ini. Biar tangan-tangan ini dijauhkan dari setiap hal yang tidak kudus. Biar tangan ini menjadi tangan yang bersih, yang akan merubah kutuk jadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami akan mengembalikan persembahan perpuluhan ini. Jadi kesempatan dan kehormatan buat kami. Untuk mengasihi Engkau lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pakailah persembahan ini. Untuk memperlebar kerajaan Allah di Sulawesi Utara, di Manado, Minahasa, dan sekitarnya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami berikan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Sudah bisa duduk, sudah bisa memberikan. Ada kotak di depan. Sudah bisa silakan maju untuk memberikan persembahan. Di mana? Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Kemuliaan
kasih. Thank you Grow, thank you worshipers. Silakan duduk. Saya minta izin mungkin sedikit lepas dan pasang cukup pengap di depan sini. Hati saya mengucap syukur saya bisa ada Natalan kembali dengan jemaat yang saya kasih di Manado. Dan setiap kali saya ada dengan saudara, saya tahu ada gembala yang agung yang selalu berserta dengan Bapak Ibu Saudara. Mungkin saya hanya 3 bulan sekali, berapa bulan sekali ke tempat ini. Tapi ada gembala yang baik, yang Mazmur 23 katakan yang selalu ada bersama dengan saudara. Dan biarlah hari-hari ini kita sedang mengalami satu perjalanan. Sejak awal tadi tanpa saudara sudah sedang diajak untuk merayakan the journey of Christmas. Bagaimana dimulai daripada seorang manusia biasa yang tiba-tiba Tuhan pilih untuk menjadi pembawa the presence carrier, membawa kemerdekaan bagi dunia, mengandung satu janji yang dunia perlukan pada waktu itu. Saya percaya hari-hari ini akan Tuhan juga akan pilih begitu banyak Maria-Maria di akhir zaman yang akan menjadi mengandung janji Tuhan, revival, awakening yang akan terjadi di Manado, Minahasa, dan Sulawesi Utara. Mungkin kau berkata, "Me, are you sure God?" Tapi biarlah kau berkata seperti Maria berkata, "Aku ini hamba-Mu, jadilah sesuai dengan perkataanmu." Saya percaya dimulai dengan ketaatan, engkau akan menuai kebangkitan. Ivan Sarudayang cuma bilang taat waktu kami mengadakan The Call Manado. Ivan cuma bilang, "Yes sir, yes God." Dan ketaatan itu menghasilkan kebangunan. Dan lewat The Call Manado lahirlah Growth Center di tempat ini. Gereja yang meneruskan panggilan untuk terus menyerukan bahwa ada kebangkitan Jeremiah Generation di Manado. Manado akan menjadi kota Yerusalemnya Indonesia. Tapi dimulai dengan the journey Maria yang berani bertemu dengan Tuhan. Journey ketaatan daripada orang-orang Majus, the wise men. Orang-orang kaya, orang-orang yang diberkati. Tidak mudah bagi orang yang diberkati untuk bilang, "Ya Tuhan." Untuk membayar harga. 3 tahun mereka perjalanan mereka sampai ke kandang, sampai ke tempat Yesus. Perlu melewati setiap bahaya. Tapi saya percaya lewat gereja ini, lewat Natal ini akan muncul para pengusaha, entrepreneurs, para professionals yang berkata, "Aku akan diberkati di dunia. Yes, aku akan menjadi kepala bukan ekor di dunia. Tetapi aku taat untuk melakukan firman Tuhan." Nah, kita melihat bagaimana journey gembala-gembala yang hina, orang-orang yang dilupakan, the underdog, orang-orang yang seringkali tidak masuk hitungan, orang-orang yang hidup dalam kedinginan, ketakutan dan hina dan kotor. Tapi justru orkestra sorga, the joy of the world adalah ditampilkan bala tentara, bala choir, paduan suara yang terbesar dari sorga justru diberikan, ditontonkan kepada yang paling hina di bumi ini. The encounter of Christmas bukan hanya bagi orang-orang yang kaya, bukan bagi orang-orang yang hidupnya udah kudus, tapi saya percaya ada kesempatan, semua teriak kesempatan. Ada kesempatan bagi engkau yang hina, yang tertolak, yang salah jalan, yang gak punya Bapa untuk kembali. Dan engkau akan melihat bala tentara Tuhan sorga berkata, "Joy to the world," kesukaan bagi dunia. The journey hari ini diambil dari Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut." Semua teriak, "Jangan takut." Dan aku berdoa dalam nama Yesus, setiap roh ketakutan, roh trauma, roh yang kepahitan, roh yang karena ada sesuatu yang mengancam engkau harus keluar di dalam nama Yesus. Jangan takut. Hari ini aku berkatakan kepada setiap engkau, jangan takut.
Jangan khawatir apa yang kamu makan, minum, dan pakai. Jangan takut akan hari depanmu. Jangan takut akan 2022. Jangan takut bagi engkau yang mungkin baru ditinggalkan suami, baru ditinggalkan istri, baru ditinggalkan orang tua karena COVID. Tuhan bilang jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu. Saya mengucap syukur Alkitab menulis malaikat berkata kepadamu. Dia nggak pakai perantara, dia langsung kepada saudara hari ini. Aku memberitakan kepadamu ada kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari telah lahir bagimu juru selamat. Semua bilang juru selamat. Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Seringkali ini kita lupa. Betul ada kesukaan besar di Manado. Ada kesukaan besar di mall-mall. Ada kesukaan besar bagaimana kita akan makan-makan. Kita akan pesta, tukar kado. Ada kesukaan besar betul. Tetapi banyak orang seringkali kesukaan besarnya salah, merayakan, lupa. Ada satu predikat bahwa telah lahir bagimu juru selamat, Savior, yang kita rayakan malam ini. Yesaya 9 ayat 5. Yesaya berkata seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yang saya sebutkan, yang Yesaya sebutkan barusan saja, itulah yang seringkali kita ingat. Oh, dialah the Son of God, putra yang diberikan bagi kita. Sehingga kita seringkali kita berkata, maka kenapa seringkali ada doa Maria? Karena dianggap ibu pasti bisa membuat anaknya nurut. Kenapa ada orang-orang berdoa kepada Ibu Maria? Karena dia mengenal Yesus sebagai putra. Ada yang kita mengenal dia adalah lambang pemerintahan, raja yang akan memerintah. Dialah penasehat ajaib yang mungkin kita bisa tanyakan nasihatnya. Dialah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tapi semua tadi, saudara bisa dapatkan nasihat tanpa ketemu penasehat itu. Kamu bisa untuk mengalami damai, untuk mengalami sesuatu tanpa kamu bertemu dengan orangnya. Saya suka sekali kalau kamu lapar, kamu akan panggil juru masak. Kalau kamu sedang parkir, kamu akan panggil juru parkir. Kalau kamu nggak bisa admin, kamu akan panggil juru tulis. Tapi kalau kamu nggak selamat, kamu harus panggil juru selamat. Dan saya percaya ini. Untuk bertemu dengan penyembuh, untuk menjadi sembuh, kamu bisa pakai orang tuamu untuk berdoa buat engkau. Kau bisa titip doa kepada temanmu. Kau bisa titip doa kepada pastormu. Kau bisa titip kepada bosmu seperti perwira itu yang datang kepada Yesus bilang sembuhkan, berfirmanlah saja maka bujangku akan sembuh. Bujang ini gak pernah ketemu dengan Yesus tapi dia sembuh. Wanita, anak wanita Kana yang sudah pernah cerita sampai dibilang anjing hanya bisa makan remah-remah roti tuannya. Anak wanita Kana ini gak pernah ketemu Yesus, tapi ibunya yang merendahkan diri, ibunya yang nangis, ibunya yang sampai dikatakan seperti anjing bisa membawa kesembuhan bagi anak ini.
Bahkan yang mati seperti Lazarus tidak harus minta, Yesus bangkitkan aku. Dia bisa pakai saudara-saudarinya. Marta, Maria berkata, kalau saja engkau nggak terlambat, saudaraku masih hidup. Untuk engkau sembuh, engkau bisa pakai perantara, katakan amin. Untuk engkau bisa mengerti, engkau bisa pakai gembalamu, bisa pakai suamimu, istrimu, untuk buat engkau mengerti rencana Tuhan. Engkau bisa pakai orang ketiga untuk minta nasihat, untuk minta engkau mendapatkan damai sejahtera segala macamnya, pertolongan. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa diwakilkan, katakan tidak bisa diwakilkan. Adalah waktu kamu bertemu dengan Savior, Juru Selamat itu. Sebab itu Natal harus kembali kepada message ini. Orang senang, makanya murid yang pulang ke Emmaus dia bilang, kami kira dialah raja yang akan memerintah, kami kira dialah tabib yang ajaib, kami kira dialah orang yang begitu besar yang akan memerintah Israel. Yudas menjual karena dia kira dia akan melayani orang yang paling kaya di muka bumi ini. Tapi ada satu hal yang kamu harus deal langsung malam ini. Yang kamu gak bisa diwakilkan oleh siapapun. Adalah waktu kamu bertemu dengan Juru Selamat. Efesus 2 ayat 8 sampai 10, sebab karena kasih karunia, semua bilang kasih karunia. Kamu diselamatkan oleh iman. Ini bukan hasil usahamu, dengar. Tetapi pemberian Allah. Ini bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, huruf besar. Tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ada fakta yang saya akan berikan dengan cepat hari ini. Ada 3 fakta yang harus dihadapi semua manusia di muka bumi. Yang pertama Roma 3:23. Karena semua orang, katakan semua orang, telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya ingin katakan kepada setiap saudara, beritakan kepada kota ini, beritakan kepada seluruh bangsa-bangsa bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Wait. Saya cucunya Niko Jotoro Harjo. No. Semua orang. Saya cucunya Billy Graham. No. Semua orang. Oh, kakek saya dulu pendeta di Langwan. No. Semua orang. Kehilangan kemuliaan Tuhan dan telah berbuat dosa. Yang berasa orang di ruangan ini boleh lambaikan tangan supaya saya bisa lihat. Make sure saudara orang di sini. Kalau saudara bukan orang, maka pendoa harus mengusir saudara dari keluar tempat ini. Kalau saudara di tempat ini, maka ini berlaku buat saudara semua orang. Setiap kita telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Fakta yang kedua, Roma 6:23. Kalau engkau sudah semua orang berbuat dosa, upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa ialah maut. Sebab itu kalau engkau mati malam ini atau engkau meninggal kapan saja tanpa engkau bertobat, tanpa engkau meminta ampun, tanpa engkau mendapatkan Savior sendiri. Engkau boleh sembuh, engkau pernah sembuh.
Engkau pernah dibebaskan dari hutang karena didoakan orang. Engkau bisa apa saja. Bahkan engkau bisa melayani karena kamu punya kenalan di gereja. Kamu dijadikan pelayan Tuhan. Kamu bisa jadi apa saja. Bahkan ada orang-orang yang pegang mic berdoa di gereja. Ada orang-orang yang bahkan bisa pakai jas seperti saya. Tetapi belum tentu bertemu langsung dengan juru selamat. Belum tentu. Karena Saudara Matius 7 berkata, bukan orang-orang yang menyerukan namaku, bukan orang-orang yang berkhotbah, bukan orang yang bernubuat, tapi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Dan saya percaya kehendak Tuhan adalah bahwa kita harus mengerti semua orang telah kehilangan kemuliaan, semua orang telah berdosa. Upah dosa adalah maut, tidak peduli kamu sudah nyumbang gereja, nyumbang masjid, nyumbang wihara miliaran, itu tidak akan bisa menghapuskan dosamu. Kamu udah tolong orang sebagaimana banyak mungkin, kau sudah bantu orang, kau gak pernah nyakiti orang, but sorry to say, my Bible said, karena cuma Alkitab yang bisa bilang dengan pasti, kalau semua orang telah kehilangan kemuliaan, semua orang telah berbuat dosa, dan upah dosa itulah maut. Tuhan gak bilang upah dosa bisa maut, bisa setengah maut, bisa mungkin gak jadi. No, jelas upah dosa adalah maut. Sebab itu make sure kalau engkau masih pulang punya tetangga, punya teman yang masih hidup, mereka masih punya kesempatan untuk bertemu dengan juru selamat, Savior. Bukan cuma tema GC Manado, tapi Savior adalah souvenir yang engkau bawa pulang ke rumah-rumah dan harus perkenalkan ini kepada setiap orang. Ada kabar baik, bro, sis. Ada kabar baik, bukan karena cuma aku bawa babi putar pulang, bukan aku cuma bawa ayam rica-rica pulang, bukan aku cuma bawa kacang berenebon pulang, tapi ada kabar baik pada Natal ini. I bring you the Savior. Aku membawa kamu juru selamat itu. Itulah the best present ever. Satu hadiah luar biasa. Bahkan Roma 10 ayat 9. Jika kamu mengaku dengan mulutmu, Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu pasti akan diselamatkan. Katakan amin. Dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. 3 fakta ini yang harus kamu kemas, kamu bawa, beritakan sebagai kado Natal. Bilang, semua orang bro, sis, semua orang udah dosa, upah dosa adalah maut. Tetapi kabar baiknya jika kamu mengaku dengan mulutmu sendiri. Gak bisa nebeng mulut pendeta, gak bisa nebeng mulut mama, gak bisa nebeng mulut istri. Papa saya dulu begitu, waktu dia tiba-tiba kesetrum, mau mati. Dia cuma tinggal tunggu matinya. Disitulah dia udah bisa membayangkan mayatnya akan ditangisi oleh anak-anaknya. Dan dia tahu banget waktu itu, dia gak tahu setelah mati dia akan kemana. Karena dia gak pernah tahu kemana setelah adanya kematian itu. Maka tiba-tiba, di tengah ketidakmengertiannya dia berseru, berteriak, Tuhannya mama tolong saya. Dia panggil istrinya itu mama. Tapi saya mengucap syukur Tuhan Yesus gak pernah tersinggung. Mau dipanggil Tuhannya engkong, Tuhannya opa, Tuhannya oma, dia akan datang menolong dan membebaskan setiap saudara. Masalahnya ada gak yang memberitahu pada mereka, bro, kalau lu ada apa-apa, make sure sebelum lu habis, lu terima dia. Itu aja tugas kita. Sebelum nafasmu habis, make sure. Lu mau ikut Natal ribuan kali percuma. Kalau kamu gak mengakui dia dengan mulutmu, dengan hatimu. Itu percuma. Yang perlu engkau tahu Savior, keselamatan itu. Yang pertama adalah kasih karunia. Katakan kasih karunia. Tadi kita baca di Efesus. Ini karena kasih karunia, bukan usaha manusia. Ini gratis
karena terlalu mahal. Pikirkan itu. Salvation itu adalah kasih karunia. Diberikan cuma-cuma karena apa? It's too expensive. Karena nggak akan ada orang yang bisa membelinya. Kedua, dikatakan karena kemurahan hati Tuhan. Keselamatan karena kemurahan hatinya Tuhan. For God so loved you. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Saya katakan Yohanes 3:16 adalah menunjukkan kasih Tuhan yang gila. Kasih Tuhan yang out of the mind. Karena Tuhan tahu dunia ini akan menjadi semakin gila Bapak Ibu. Dunia ini akan semakin menjadi gila. Yang kau lihat hari-hari ini orang bisa tusuk-tusukan di jalan. Orang bisa bunuh-bunuhan di jalan. Orang bisa berbuat kriminalitas yang paling gila. Seorang bisa memperkosa murid-muridnya sendiri begitu banyak. People become so crazy. Dan orang menjadi begitu gila sehingga menjual dirinya, menjual istrinya, menjual anaknya, bahkan menjual keselamatannya hanya untuk sesuatu yang dia kejar. Dunia menjadi begitu gila dan Tuhan tahu itu. Sejak dahulu Tuhan tahu bahwa dunia akan semakin gila, dunia akan semakin gelap. Maka sesuatu yang bisa menyelamatkan dunia is only the crazy love of God. Kasih Tuhan yang begitu gila, kasih Tuhan yang begitu rasanya gak masuk akal, kasih Tuhan yang rasanya begitu. Kenapa sih kamu harus tinggalkan 99 dan cari yang satu? Itulah Tuhan kita, for God so love you bro sis. Dia akan tinggalkan semua pesta. Dia akan pergi ke Gerasa hanya untuk ketemu satu orang yang di kuburan, yang dirantai, yang dimasuki 1000 roh jahat. Ya. Jadi Efesus bilang bukan karena perbuatanmu. Tuhan datang menyelamatkan engkau. Ingat dunia ini ada 7 miliar manusia. Kenapa engkau yang dipilih duduk di sini, bebas, merdeka, ngerasain kasih Tuhan, nggak stres, nggak mau bunuh diri? Why you? Jawab saya, kenapa? Ngana punya apa yang bisa lebih hebat dari orang-orang di rumah sakit jiwa? Ngana punya apa yang bisa lebih dibandingkan dengan orang-orang yang sedang karena perceraian, karena orang-orang yang sedang kena drugs, yang sedang rehabilitasi, yang sedang mau bunuh diri, yang sedang mau lompat dari jembatan. Ngana punya apa lebih daripada mereka, sehingga kenapa Anda yang di sini bisa mengucap syukur, bisa merasakan Natal, sedangkan mereka jauh. Bukan usahamu, tapi ini semua kasih karunia. And the love of God. Kasih Tuhan yang begitu gila menurut saya. Karena cinta buat orang menjadi gila seringkali. Kalau kamu gak siap jadi gila, jangan berani mencintai. Pikirkan itu. Kayak judul film bagus juga. Kalau engkau gak berani pergi ke Jakarta, Manado dan langsung meminang, jangan pernah diterima pinangan itu. Kalau engkau gak berani bayarin makan sekali aja, you are not crazy enough. Kalau kamu gak berani hanya berkorban, nungguin sampai orang tua setuju, hanya nunggu 1 tahun, 2 tahun berdoa, you are not crazy enough to love. Ada yang merasa mulai tersinggung di sini. Tapi siapa tahu tahun depan akan segera. Tapi you have to be crazy enough untuk menunggu. Jangan bablas. You have to be so in love to be crazy. Crazy itu artinya gak masuk akal. Gak masuk akal sampai orang buat orang geleng-geleng. Dia udah dihina, udah diapain, tetap setia.
Dan dikatakan tadi di Efesus bahwa Dia membuat semuanya itu supaya kita diciptakan di dalam Kristus Yesus, yaitu dikembalikan dalam gambar Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang ketiga, salvation adalah kita dikembalikan dalam gambarannya Tuhan. Kasih karunia, kemurahan Tuhan, dan kita kembali kepada gambarnya. Mungkin saudara pikir, oke, kalau gambarnya itu gak jauh-jauh dari aslinya, Pastor, mungkin gampang betulinnya. Kalau gambarnya itu gak jauh-jauh, gak serusak apapun, mungkin banyak apps yang bisa tursir sehingga kembali bagus. Tapi mungkin engkau hari ini bilang, kau sudah bawa Tuhan, this is my picture. Bukan hanya rusak, tapi robek, hancur. Diinjak orang, ditinggal orang, diludahi. Kalau dikatakan kami bisa kembali ke gambaran kami. Kami bisa kembali seperti yang kau ciptakan kami. Tapi kalau gambar itu masih ada, masih bisa dilihat, masih bisa dibetulin, mungkin masih ada harapan. Tapi berapa saudara mungkin di sini bilang, gambar itu udah robek, gambar itu udah hilang, bahkan gambar itu sudah kami jual kepada Tuhan yang lain. Dalam keadaan yang begitu gila, kita seringkali menjual hal itu. Saya cuma akhiri dengan ini dalam 8 menit ini. Satu kali, tiba-tiba satu kisah yang terselip, yang kita seringkali lupakan. On the way Jesus going to Calvary, Yesus akan menyelesaikan apa yang dia mulai di Bethlehem. Dan dia akan selesaikan, finish strong di Golgota itu. Tapi di tengah-tengah itu, dia dibelokkan. Dengan maksud baik Pilatus siapa tahu dia bisa membebaskan Yesus. Yaitu dengan setiap kali ada hari raya besar. Maka di situ masyarakat boleh memilih seorang yang dia pilih untuk bisa dibebaskan dari penjara. Waktu itu Pilatus pikir Yesus equal healer, penyembuh. Yesus equal pembebas. Yesus equal favorit teman hopengnya orang-orang berdosa. Yesus equal orang-orang yang menjadi favorit. Oh dia defense-kan begitu banyak orang. Thousands people bilang Jesus heal me. Oh, waktu Pilatus bilang, gimana caranya aku untuk bisa membebaskan Yesus? Maka dia harus pilih orang yang paling gila, orang yang paling bejat, orang yang paling hancur, orang yang paling gak bisa diampuni. Karena dia berharap orang ini akan begitu jomplang di hadapan Yesus. Dan orang ini pasti tidak akan dipilih. Karena dia tahu dengan memilih orang ini, maka masyarakat itu akan menjadi begitu gila dan tidak waras. Maka dia dapat ide, dia cari seorang yang paling bejat, the number one criminal yang ada di Israel, seorang yang ada di death row penalty. Dia akan mati sebentar lagi, namanya Barabas. Waktu orang-orang di kota itu dengar Barabas equal pemerkosa, pembunuh anak kecil, dia membunuh dengan sadis wanita-wanita, dia seorang yang sadis membunuh, debt collector, seorang yang begitu buruk rupa, seorang yang tidak mungkin bisa dibebaskan. Maka Pilatus dengan mantap dia bilang, okay, people, ada dua pilihan. Jesus the healer, Jesus the savior, Jesus the best friend of the sinner. Dan Pilatus tahu bahwa orang akan langsung, baru disebut namanya orang akan jijik. Or Barabas. Or Barabas. Waktu nama Barabas disebutkan keras, berapa orang mulai kaget. Tetapi yang membuat Pilatus makin kaget, waktu mereka mulai berseru, bebaskan Barabas,
Salibkan Yesus, bebaskan Barabas. Salibkan Yesus, bebaskan Barabas. Salibkan Yesus. The world becomes so crazy. Seperti yang saya katakan tadi, untuk menyelamatkan dunia yang begitu gila, perlu diberikan kasih yang paling gila dari sorga. Kasih yang disebut reckless love. Kasih yang tidak hanya ingin meminta. Seringkali dunia diajarkan kalau kamu mau dikasihi, kamu harus jual dirimu. Kalau kamu mau dikasihi, kamu harus jadi suci. Kalau kamu mau dikasihi, kamu harus jadi kelihatan begitu baik. Pilatus tunjukkan ini yang baik. Come on guys. Ini yang buruk. Barabas pun bilang, come on, these people is joking. Barabas bilang, ini bercanda. Mungkin dia bilang, lu gila semua yang pilih gua. Barabas mulai nilai dirinya, I'm not bad. Wow, gua banyak fansnya. Gua banyak penggemarnya. Mungkin dalam Petrus bilang bebaskan dia. Barabas bahkan gak bilang thank you, gak bilang sia-sia sama Yesus. Dia bilang, man, lu bad luck banget. Who are you? Who are you? Saya percaya malam ini, kenapa saya dapatkan tema Savior. Juru selamat. Karena juru masak, dia adalah membantu kamu memasak, akan membuatkan kamu makanan yang kamu mau. Juru parkir, dia membantu kamu untuk parkir. Juru tulis, dia akan membantu kamu untuk menulis. Tapi juru selamat, dia harus menjadi tidak selamat supaya kamu selamat. Dia harus menggantikan. Mungkin sudah pikir, come on. Itu cerita yang terlalu dibuat-buat, tapi itulah for God so loved the world. Maka Yesus, dia sudah tahu bahwa mereka tidak akan memilih dia. Itu menunjukkan bagaimana sebetulnya. Kalau Barabas dari jauh mungkin, sebelum dia pergi tinggalkan lapangan itu, waktu dia lihat, saya percaya Yesus akan lihat ke mata, dia bilang, I love you Barabas. Mungkin Tuhan bilang begitu. Aku yang buat Pilatus belokkan diri. Supaya on the way to Calvary ada satu orang yang tidak layak. Satu orang yang gak pantas merayakan Natal. For God so loved the world. Ingat, ini karena kasih karunia. Barabas gak tahu. Secara lotre pun dia gak akan menang. Secara statistik pun dia gak akan menang. Seperti Jesus yang mengeraskan hati-hati orang-orang di situ. Dan dia lakukan itu apa? To save Barabas. Hari ini cerita Barabas dan Yesus bukan mengenai orang Yahudi yang kejam, but for God so love Barabas. Dia mengasihi engkau hari ini. Yuk bangkit berdiri sama-sama. Natal ini. Sebelum kita makan, sebelum kita pesta, sebelum kita semuanya. Tapi jangan lupa. Tuhan datang untuk menyelamatkan engkau. Tuhan datang supaya engkau turun dari kursi mati itu. Mungkin kau bilang, wah, gue gak pantas nih. Mungkin lu salting, lu turun. Mungkin bilang, kok gini banget sih. Tapi karena Yesus menggantikan tempatmu, mati ganti engkau. Thank you Jesus. Mereka perlu kau,
Mereka perlu Kau. Kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlu Kau Tuhan. Mereka perlu Kau. Mereka perlu Kau. Tidaklah Kau sadari Dia kasih yang sejati. Mereka perlu Kau. Come on, angkat tanganmu. Tuhan, mereka perlu Engkau Tuhan. Mereka perlu teman-teman kami, orang tua kami, orang yang belum selamat. Mereka perlu the Savior. Amin. Kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Come on, Gece. Angkat kedua tanganmu. Mereka perlu Kau. Jesus. Mereka perlu Kau. Tidaklah Kau sadari Dia kasih yang sejati. Sekarang sebagai doa kita, kami perlu Engkau Tuhan. Come on everybody. Kami perlu Kau. Kami tetap perlu Yesus. Kami perlu Kau. Kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Kami perlu Engkau Tuhan. Yes. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau. Tidaklah Kau sadari Dia kasih yang sejati. Kami perlu Kau. Semua mata tertutup. Walaupun saya cuma akan berdoa buat satu orang pun, saya tahu saya datang ke Manado bukan untuk menjadi gereja nomor satu, tapi mencari yang satu. Dan saya sangat yakin pasti ada malam ini. Semua tertutup. Alkitab katakan, kalau kamu tidak pernah mengaku dengan mulutmu bahwa Dialah juru selamat itu, maka engkau tetap dalam dosa dan upah dosa adalah maut. Nenekmu, omamu, opamu boleh Kristen, tapi kalau kamu belum pernah menerima secara pribadi, kamu belum bertemu langsung, saya tantang kau seperti Barabas. Kalau Barabas bisa kembali pada waktu itu, setelah semua orang pergi, dia akan berlutut di depan. Yesus berkata, thank you. Thank you for saving me. Tapi malam ini, kalau ada di antara Bapak Saudara, engkau baru tahu bahwa perlu pengakuan pribadi supaya kamu bisa menerima Savior. Sebab itu hari ini, saya akan hitung sampai 3.
Yang saya perlukan cuma angkat tangan saja kalau engkau mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau mau mengundang dia sebagai Juru Selamat dalam hidupmu. Engkau belum pernah mengaku dengan mulutmu dan mengundang dia masuk dalam hatimu. Kalau engkau orangnya, saya akan hitung 1, Jesus love you so much. 2, Jesus die for you. Siap? 3, angkat tanganmu yang mau didoakan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya lihat di belakang ada 1, ada 2, yes, ada 3. Come on, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Come on, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Semua jangan lihat kiri kanan. Saya percaya hari ini, inilah Natal adalah mengenai engkau berjumpa dengan Savior. Saat ini saya mau setiap kita, bukan hanya angkat tangan, ikuti doa saya, katakan Yesus. Lebih keras, Yesus. Ampuni dosa-dosaku. Malam ini, aku memutuskan untuk mengundang engkau masuk dalam hatiku. Aku percaya Yesus telah mati bagiku untuk menebus dosa-dosaku. Aku percaya malam ini dosaku telah diampuni. Aku percaya malam ini aku bisa memanggilmu Bapa, sebab aku menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terimalah aku ya Tuhan. Peluklah aku ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Wow, come on, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya percaya doa tadi adalah the climax daripada Savior celebration hari ini. Karena ada orang-orang yang hilang telah pulang. Saya tantang yang di rumah-rumah, yang ada di Facebook. Kalau engkau perlu didoakan nanti engkau bisa mengunjungi para pendoa. Make sure you come to the church next week. Supaya engkau bisa terus dimuridkan menjadi orang-orang yang berkembang di dalam Tuhan. Haleluya, kita berikan segala pujian, segala hormat bagi Tuhan. Saya kembalikan. Jemaat dipersilakan duduk. John 8 verse 12b. I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Perayaan Natal adalah ungkapan syukur kita sebab Tuhan Yesus telah lahir, membawa damai, membawa keselamatan, dan membawa terang yang sejati. Untuk itu kita akan masuk dalam prosesi penyalaan lilin. Untuk lilin yang pertama, saya mengundang dengan penuh kasih Gembala Grow Center, Pastor Andi Cokro bersama dengan Pastor Lia untuk menyalakan lilin. The weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees. Selanjutnya untuk lilin yang kedua, dengan penuh kasih kami mengundang Home Pastor GC Manado, Pastor Chandra Manalip bersama dengan Pastor Nova. Untuk lilin berikutnya akan dinyalakan oleh Associate Pastor GC Manado. Dengan penuh kasih kami mengundang Pastor Carlo Paat. Selanjutnya, untuk mewakili panitia, dengan penuh hormat kami mengundang Bapak Yohan Kuhu bersama dengan istri. Lilin berikutnya, untuk mewakili leader dari GC Manado, kami mengundang dengan hormat Bapak Eko Kristanto bersama dengan istri. And the soul felt its worth. Dan untuk mewakili pejabat GBI Manado, dengan hormat
kami mengundang Ibu Pendeta Jane Akai. For yonder breaks a new and glorious morn. Dan lilin yang terakhir, untuk mewakili tamu undangan, dengan hormat kami mengundang kepada Bapak Ivan Sarundayang untuk menyalakan lilin. Oh, hear the angels' voices on night divine, on night. Dengan demikian saya mengundang seluruh jemaat untuk kita bangkit berdiri, kita menyalakan lilin dan mengangkat lilin tersebut. Dan biarlah terang Kristus terus bercahaya dalam hidup kita. Dan kiranya damai Natal dan keselamatan itu terus ada dalam hidup kita. Mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. On your knees, oh hear the angels' voices on night divine, all night when Christ was born, all night divine, all night divine. Biarlah setiap kita terus mengangkat lilin ini. Dan kita akan bawa setiap terang Savior, Juru Selamat ini. Untuk kita perkenalkan ke banyak orang. Thank you, terima kasih untuk malam perayaan Natal ini Tuhan. Terima kasih. Sebelum saya akan doa berkat. Karena ini kebaktian minggu, tentunya tadi ada perjamuan, ada perpuluhan. Bisa dimatikan mungkin lilin ini, sudah tetap berdiri aja. Maka gereja ini saya akan sebagai lead pastor daripada seluruh Growth Center Church yang ada di Indonesia. Kita akan berdoa untuk menabiskan hari ini bendahara daripada Gereja Bethel Indonesia Star Square atau Growth Center Manado. Dan kita akan doakan ke Bapak Eko yang akan kita doakan sebagai bendahara daripada GBI Growth Center. Disertai dengan Ibu Fanya. Bisa maju ke depan. Ibu Fanya bisa mendampingi. Nah, saya percaya bahwa gereja ini sudah berkembang sebegitu pesatnya. Sehingga saya udah perlu sekali ada seorang yang benar-benar di-appointed and di-anointed untuk mengurusi keuangan secara, bukan hanya tenaga administrasi gereja. Karena sebentar lagi Tuhan akan percayakan harta bangsa-bangsa untuk Growth Center Manado. Amin. Sebab itu diperlukan sekali seorang Pak Eko dan Ibu adalah bukan full timer, tempat ini lebih seorang pengusaha dan sebagai gembala dan bersama Pak Pastor Chandra dan juga Pastor Carlo boleh maju, kita akan tabiskan sebagai bendahara supaya mulai hari ini gereja ini akan siap untuk menerima kepercayaan Tuhan lebih lagi. Mari jemaat arahkan tangan saudara, ini waktu yang sakral. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus saat ini, aku memberkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Eko Kristanto, untuk menjadi bendahara daripada Growth Center Manado. Aku berdoa, biar tangan yang bersih, hati yang murni Kau berikan saat ini. Dan lewat tangannya Tuhan, ada mujizat 5 roti dan 2 ikan itu terjadi. Ada multiplikasi blessing Tuhan. Aku berdoa, bukan Engkau yang memilih aku kata Tuhan, tapi aku yang telah memilih Engkau. Appointed and the anointed. Demi nama Bapa, Putra,
dan Roh Kudus Tuhan Yesus. Amin. Angkat tangan saudara, pulanglah. Kiranya berkat, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang sudah mulai hari sampai Tuhan Yesus menjemput semua kita di awan yang terbaik sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, kami mengucapkan Merry Christmas 2021 and Happy New Year 2022. God bless you. Bapak Ibu bisa keluar nanti mengikuti program